Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan akuntansi atau auditing, materialitas dan risiko audit. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian materialitas dan risiko. Materialitas dan risiko adalah dua hal fundamental dalam perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Pada saat menetapkan materialitas dan menilai risiko, auditor menggunakan sejumlah informasi yang diperoleh dan didokumentasikan selama pelaksanaan 4 tahapan pertama perencanaan audit. Selanjutnya ada tahapan dalam penerapan materialitas. Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat yang pertama, mengidentifikasi dan menilai kesalahan penyajian material. Yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya. Dan yang ketiga, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Teman-teman, ada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor biasanya melakukan 5 langkah dalam menerapkan materialitas seperti berikut ini. Yang pertama, menerapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan materialitas pelaksanaan. Yang ketiga, memperkirakan total kesalahan penyajian dalam segmen. Yang keempat, memperkirakan keseluruhan kesalahan penyajian. Yang kelima, membandingkan taksiran keseluruhan. Ada pula faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas. Yang pertama yaitu konsep materialitas adalah relatif, bukan absolut. Sejumlah kesalahan penyajian bisa material bagi sebuah perusahaan kecil, tetapi jumlah sekian tidak material bagi perusahaan lain yang lebih besar. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk membuat suatu pedoman jumlah rupiah untuk menetapkan kebijakan awal materialitas yang akan berlaku umum bagi semua klien audit. Faktor yang kedua yaitu diperlukan dasar tertentu untuk mengevaluasi materialitas. Laba bersih sebelum pajak sering digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan apa yang material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena laba bersih sebelum pajak merupakan hal yang penting bagi para pengguna laporan. Dasar lain yang lazim digunakan adalah penjualan bersih, laba kotor, atau total aset. Lalu yang ketiga, faktor tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup unsur-unsur laporan keuangan, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus bagi para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu. Lalu yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Lalu yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Yang kelima, fluktuasi relatif tolak ukur tersebut. Lalu selanjutnya ada menentukan materialitas pelaksanaan. Materialitas pelaksanaan, performance materiality, adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya, kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk proses penentuan materialitas pelaksanaan disebut dengan proses pengalokasian pertimbangan awal tentang materialitas ke segmen-segmen. Selanjutnya ada model risiko audit untuk perencanaan. Risiko kesalahan penyajian material dapat terjadi di dua tingkat. Yang pertama, tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kedua, tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo, akun, dan pengungkapan. Selanjutnya ada model risiko audit, biasanya dinyatakan sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat di layar sebelah, itu ada keterangannya, risiko audit, risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Selanjutnya ada komponen-komponen model risiko audit. Yang pertama, risiko deteksi, yang kedua, risiko inherent, yang ketiga, risiko pengendalian, dan yang terakhir adalah risiko audit. Menetapkan risiko audit bisa diterima. Audit harus memutuskan risiko audit yang bisa diterima untuk suatu audit, terutama pada tahap perencanaan. Pertama-tama, auditor harus menerapkan risiko penugasan dan selanjutnya menggunakan risiko penugasan untuk menetapkan risiko audit. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit bisa diterima. Yang pertama, seberapa jauh pengguna ekstern mengandalkan laporan keuangan auditan.
Yang kedua, kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Yang ketiga adalah integritas manajemen. Ini ada hubungan antara risiko dengan bukti dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Auditor dalam menanggapi risiko terutama dengan mengubah luasnya pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk pula dengan memadukan hal-hal yang tak terduga dalam prosedur audit yang digunakan. Selain dengan memodifikasi bukti audit, ada dua cara lain yang dapat diubah auditor untuk menanggapi risiko, yaitu yang pertama, penugasan mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman. Yang kedua, penugasan harus direview dengan cermat. Dan mengaitkan materialitas pelaksanaan, kesalahan penyajian bisa ditoleransi, dan risiko dengan tujuan audit atas saldo. Sebagai contoh, keusangan dalam persediaan kemungkinan besar hanya akan berpengaruh terhadap nilai bersih bisa terrealisasi. Akan jauh lebih sulit untuk memutuskan berapa banyak materialitas yang dialokasikan pada suatu akun akan dialokasikan lebih lanjut pada satu atau dua tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebanyakan auditor tidak berusaha mengalokasikan materialitas pada tujuan-tujuan audit tertentu.